Di zaman Nabi seorang perempuan, pasti hadis ini sering dibacakan para ustadz, dia sholat malam setiap malam, bahkan hampir tidak tertidur. Tapi sama tetangganya gak baik. Apa kata Rasulullah? Finnar. Itu bukan tetangga sholat loh, tetangga rumah. Menurut antum gimana? Jika ada seseorang tetangga sholat kita nggak nyaman sama kita. Suatu kali Muaz bin Jabal memimpin sholat kepanjangan. Di belakangnya banyak orang-orang pekerja kayu, pekerja pengangkat batu. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan hadis ini sangat mengagetkan saya. Kenapa? Nabi SAW ternyata pro-nya bukan sama orang yang keluar dari sholat. Jadi ada seorang pekerja keras, dia udah kecapean sholat. Dia pengennya Muaz itu baca li'ila fi Quraisy atau alam nashrah aja deh gitu. Kenapa? Kakinya udah gemeteran. Ya. Daripada pingsan, mending dia mundur. Akhirnya dia mundur, lalu dia selesaikan sholatnya sendiri. Selesai sholat, Muaz dikasih kabar oleh orang-orang. Itu ada munafik. Munafik itu gimana? Saat sholat bersamamu, dia keluar. Oh, jadi dulu ternyata kalangan sahabat itu memandang orang yang keluar dari jamaahnya munafik. Mirip-mirip sekarang lah ya. Oh, wah kayaknya udah kena syubhat nih. Gitu, kira-kira begitu ya. Syubhat itu kan bukan istilah yang benar. Syubhat itu kan istilah hukum yang tidak jelas. Antara halal dan haram disebut wa bainahuma umurun mutasyabihat. Syubhah. Maka istilah ini tidaklah pantas digunakan untuk menyebut ustadz yang berbeda faham dengan kita. Maka sebaiknya kita emang tidak perlu menyebut orang itu syubhat. Itu tidak benar. Cukup katakan aku beda dengan dia. Selesai. Itu nggak masalah kok. Boleh nggak mengatakan beda? Boleh. Yang tidak boleh itu mengatakan apa tadi? Syubhat, karena itu ada cacian di situ. Sibabul muslim fisq. Ciri-ciri dai-dai fasik itu suka menghujat. Nauzubillah min zalik. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Sibabul muslim fisq. Di riwayat kedua fusuq. Mencaci sesama muslim. Siapa yang disebut muslim? Yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fasik. Fasik itu munafik. Baca surah Al-Munafikun. Munafikun disebut munafik di situ. Fasik di situ. Zalim di surat yang lain. Kafir di bagian yang lain. Jadi hati-hati dengan istilah ini. Maka teman-teman semua, jika antum berbeda, katakan apa? Kami berbeda. Selesai. Nah, lalu Nabi pro siapa? Kita coba lihat. Yang diadili orang yang tadi keluar atau Muaz? Ternyata yang diadili Muaz. Jadi Rasulullah itu di pusat kota Madinah itu bukan hanya tempat ibadah, tapi itu juga tempat untuk mengontrol dai-dai, imam-imam sekitar Madinah. Salah satunya adalah Muaz ibn Jabal, yang dia itu sholat isya'nya 2 kali. Jadi habis sholat dengan Nabi, dia pulang untuk menjadi imam di kampungnya itu, di dusunnya. Berarti sholat isya itu boleh ditakhir dengan syarat jamaah. Jadi antum nanti kalau buat kajian panjang berseri, nanti sholat isya jam 9 boleh kok, jam 11 boleh, tapi berjamaah. Mau sholat isya kabur, itu baru bid'ah. Ya, meeting, oh penting Ustaz, penting Ustaz. Ini lebih penting dari jamaah, oke. Pas udah lewat 15 menit, orang selesai sholat jamaah, meetingnya selesai, terus dia nggak mau sholat jamaah. Itu baru meeting nggak diberkahi. Tapi bolehkah meeting di saat orang sholat jamaah? Boleh. Dengan syarat nanti antum buat gelombang kedua. Jadi selamat yang bekerja, antum punya ilmu baru pagi ini. Boleh mentakhir salat jamaah. Tapi mentakhir salat sendiri, itu baru nggak benar ya. Walaupun itu boleh secara hukum fikih, tapi dia makruh secara ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
diadili Muaz. Muaz dipanggil. Jadi yang dipanggil itu bukan jamaahnya, ustadznya. Kenapa? Jamaah berkurang satu. Antum bayangin jika jamaahnya berkurang 2 shaf. Itu berapa kali Nabi ngomong? Apa kata Nabi? Afattanu anta ya Muaz. Gitu Nabi nunjuk langsung. Tapi Nabi nunjuk tuh begini. Gak begini ya. Nabi nunjuk tuh begini. Afattanu anta ya Muaz. Muaz bergetar, Pak. Takut gak bisa jawab apa-apa. Ya Rasulullah, awal-awalnya masih jawab. Itu munafik, masa kita lagi sholat, dia kemudian keluar. Jawaban Nabi, afattanu anta ya Muaz. Diulang itu. Di riwayat Imam Nasai disebutkan versi lain. Afatinun anta ya Muaz. Kalau fatin, bukan fatin itu ya, yang ahli seni suara itu. Pakai ta. Kalau fatin itu pakai to kayaknya. Kalau fatin, lalu ada mubalaghahnya. Berlebihan artinya. Fattan, kamu telah berlebihan dalam membuat fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab buat kacau. Cuma satu jamaah nyusut. Disebut pembuat fitnah. Antum bisa bayangkan.